Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Fauziah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing pengalaman belajar saya di agenda 3 pada kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 angkatan 1 golongan 3. Baik, teman-teman semuanya, di agenda 3 ini saya belajar ada 3 poin. Yang pertama adalah tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan yang ketiga tentang Whole of Government atau WOG. Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu manajemen ASN. Apa sih itu manajemen ASN? Nah, manajemen ASN adalah sebuah pengaturan atau pengelolaan profesi pegawai agar diharapkan nantinya ASN itu memiliki sumber daya yang unggul serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah PNS atau kita sebut dengan pegawai negeri sipil, dan yang ketiga adalah pegawai dengan pemerintah dengan perjanjian kerja atau lebih dikenal dengan istilah P3K. Nah, apa beda antara keduanya? Kalau pegawai negeri sipil itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan dan memiliki NIP secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas di pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jadi untuk pegawai P3K ini mereka tidak mendapatkan NIP dan mereka bekerjanya berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu yang telah ditentukan. Oke, baik, kita lanjut ke peranan ASN. Apa sih peranan ASN itu? Nah, pegawai aparatur sipil negara itu memiliki peranan perencana, pelaksana, dan pengawas kegiatan umum pemerintahan melalui pelaksana kebijakan pelayanan secara profesional yang bebas dari intervensi politik maupun dari praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, dalam menjalankan perannya ini tentunya ASN memiliki fungsi. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua ASN sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, baik, kita lanjutkan mengenai hak dan kewajiban ASN. Tadi sebelumnya telah kita singgung ya, kalau ASN itu ada 2, yaitu PNS dan P3K. Nah, karena tadi dari pengertiannya aja sudah berbeda, maka untuk hak itu juga ada perbedaan antara pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Di mana letak perbedaannya? Baiklah, untuk pegawai negeri sipil hak yang dapat diterima adalah yang pertama, gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan untuk P3K, mereka mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Nah, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu mereka tidak mendapatkan. Nah, baiklah, jika kita berbicara mengenai hak, tentunya ada kewajiban juga. Apa sih kewajiban ASN tersebut? Ada 8 poin kewajiban dari aparatur sipil negara. Yang pertama adalah taat dan patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pejabat pemerintah. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Yang keenam, mengedepankan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita udah berbicara mengenai tadi peran ASN, hak dan kewajiban ASN. Sekarang kita akan berbicara mengenai sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Sistem merit adalah sistem yang dibentuk oleh pemerintah dalam manajemen ASN, di mana dalam perekrutan calon aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K, itu pemerintah mengedepankan aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, warna kulit, jenis kelamin, umur, strata pendidikan, maupun kondisi kecacatan. Nah, dengan adanya sistem merit ini diharapkan usaha-usaha dari instansi pemerintahan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh instansi pemerintahan dapat terlaksana secara optimal. Nah, adanya sistem merit ini dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengindikasikan kepada kita keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan atau apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam manajemen ASN tersebut? Yang pertama adalah penentuan dan penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karir, yang kelima pola karir, yang keenam mutasi, yang ketujuh pemberhentian, yang kedelapan penghargaan, yang kesembilan disiplin, yang ketujuh gaji dan tunjangan, yang kesembilan jaminan hari tua dan pensiun, serta perlindungan. Baiklah, untuk manajemen ASN saya rasa sampai di sini saja. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, materinya adalah mengenai pelayanan publik. Apa sih itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara atau penduduk berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang mana diselenggarakan oleh penyelenggara ke pelayanan publik itu sendiri. Nah, dalam pelayanan publik ini terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah penerima pelayanan atau biasa disebut pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan atau pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Nah, dalam menyelenggarakan pelayanan publik tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan agar kita bisa memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam pelayanan publik itu? Yuk, kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik, yang mana ada 9 prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh mudah dijangkau, kedelapan akuntabel, dan yang kesembilan adalah berkeadilan. Nah, dari 9 prinsip di atas itu harus kita laksanakan dan lakukan agar menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita lanjut kepada klasifikasi pelayanan publik. Ada 4 jenis pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan administratif,
yang dimana hasil dari pelayanan ini adalah merupakan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan barang, yang mana hasil dari pelayanan ini adalah barang yang akan digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitunya hasil dari pelayanan ini adalah berbentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu hasil dari pelayanan berupa penegakan hukum, perlindungan hukum, dan ketentuan perundang-undangan. Oke, baik. Untuk kualitas pelayanan publik sendiri, apakah pelayanan publik itu sudah berkualitas atau belum? Itu dapat kita lihat dari beberapa unsur. Yang pertama adalah bagaimana prosedur pelayanannya, bagaimana biaya pelayanannya, bagaimana waktu pelayanannya, bagaimana sarana dan prasarana, bagaimana kompetensi petugas pelayanan, serta bagaimana hasil dari produk pelayanan tersebut. Whole of Government atau WG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG ini sangat penting untuk kita lakukan? Ada 4 faktor yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah karena adanya ego sektoral. Yang kedua, menuntut adanya perubahan dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga, keberagaman. Yang keempat adalah adanya tuntutan atau dorongan dari publik untuk kinerja good governance. Cara pelaksanaan WOG itu dapat dilakukan melalui yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menangkal ego-ego sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, koordinasi. Kelima, kolaborasi. Dan yang terakhir adalah sinergitas. Dalam penerapan WOG tentu ditemukan beberapa tantangan-tantangan. Di antaranya adalah kapasitas sumber daya manusia dan instansi. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan WOG ini. Yang mana kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan sistem nilai dan budaya organisasi, serta pemimpin yang bisa meramu sumber daya manusia yang tersedia guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama tadi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan terakhir adalah WOG atau Whole of Government. Nah, sebagai ASN tentunya kita harus memahami ketiga poin ini, karena antara manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG ada keterkaitan atau saling terkait di antara ketiganya, yang mana ASN sebagai pelayan publik wajib untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakatnya. Nah, dalam memberikan pelayanan publik yang prima, tentunya ASN harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk memahami apa-apa saja yang dituntut atau dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya hal tersebut dapat diperoleh oleh ASN melalui manajemen ASN pengembangan karir. Dan untuk melayani publik agar bisa terlayani dengan baik, tentunya seorang ASN juga harus memahami prinsip-prinsip pelayanan publik itu sendiri. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sharing tentang pengalaman belajar saya selama agenda 3 ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.